Sekarang tempat posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Ini gampang ini nggak ada masalah. Pertama, kalau makmumnya satu orang. Ini gampang, ini semua udah tahu. Kita hanya mengulang pelajaran. Ini imam. Yang imam itu di posisi kiri. Kalau satu jamaah berarti imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Ini. Kalau dari sana berarti sini ya. Sini imam, sini makmum. Yang ada ininya makmum. Nah, yang ada sedotan makmum. Begini. Sejajar. Hari ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, kemudian di sampingnya berdiri Jabir. Jabir berdiri di sebelah kiri. Jadi Nabi lagi sholat, Jabir masuk dari kiri, kemudian sama Nabi ditarik, pakai tangan beliau ditarik, dipindahkan ke kanan sejajar. Ya, boleh, imam boleh menarik, kemudian memindahkan ke kanan. Boleh itu, nggak apa-apa. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau, nggak ngerti dia. Kalau nggak mau berarti nggak ngerti. Pindah. Satu. Ya. Kalau ini yang tadi yang sejajar itu laki-laki. Kalau perempuan, muhrim atau bukan muhrim harus jauh di belakang. Semakin jauh semakin bagus kalau perempuan. Baik muhrim atau tidak muhrim. Jadi kalau imam di sini perempuan agak lebih jauh lebih bagus. Pokoknya gitu patokannya. Ini depan dua situ lebih jauh lebih bagus. Kalau rumahnya muat. Kalau sempit ya udah pokoknya di belakang. Tetapi kalau laki-laki itu tadi posisinya di kanan berarti, makmum di kanan. Sekarang kalau dua laki-laki. Kalau dua laki-laki posisinya imam di depan, dua laki-laki di belakang seperti 3 orang sama. 2, 3, 4, 5 di belakang seperti biasa. Tidak ada beda. Jadi bukan sayap kanan, bukan sayap kiri, bukan. Bukan kanan kiri, bukan. Tapi di belakang. Nah gitu ya. Baik, sekarang kebanyakan kaum muslimin di Indonesia itu kalau satu itu tidak sejajar tapi agak mundur. Mundur sedikit ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Khusus Imam Syafi'i mengusulkan berijtihad, beliau mengusulkan agak mundur sedikit. Yani sedikitnya nggak ada patokan, mungkin berapa jari, mungkin sejengkal, jangan kebanyakan, sedikit aja. Sebagai tanda bahwa ini imam, ini makmum. Itu ijtihad dari Imam Syafi'i, tapi sesungguhnya kalau melihat dari hadis Nabi, cara yang dilakukan Nabi adalah sejajar. Jangan ragu-ragu, sejajar. Sekarang kalau perempuan, kalau shaf atau imam perempuan, maaf, sekarang makmum anak-anak dan perempuan. Kalau makmum anak-anak dan perempuan itu posisinya begini. Ini imam depan sama seperti kita. Terus orang dewasa, kemudian anak, kemudian perempuan, begitu caranya. Jadi kalau mau dikelola tuh ini imam, makmum bapak-bapak sini sampai mana? Sampai tiang itu misalnya, tiang yang bapak itu khusus bapak-bapak misalnya. Anak-anak dibikin dari tiang itu ke tiang satu lagi, terus ibu-ibu, itu sunnahnya begitu. Nah, kalau masjid ini mau nerapin sunnah, cara posisi shaf begitu kalau mau. Tapi tentu harus ada yang pengawas, pengelola anak-anak di belakang. Nah, seperti itu kalau mau
me- membuat saf berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas. Kata Anas, saya sholat di rumah seorang yatim di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Lalu saya dibariskan bersejajar dengan anak yatim itu di belakang Nabi, sedang ibuku di belakang kami. Ya gitu posisinya, pokoknya imam, kemudian dewasa, kemudian anak-anak, kemudian baru perempuan. Itu urutan saf anak-anak dan wanita. Nah, wallahu a'lam. Selesai pembahasannya. Ada lagi? Nah, gimana Pak? Ini yang sering terjadi di kita. Iya Pak. Saat pertama, saat keduanya dimulai itu kadang-kadang ada yang dari sana, Iya. dari sini. Nah, seharusnya gimana? Iya. Mulai dari sana, Iya. kan Betul. sering begitu. Iya. Iya, memang nih masalah orang yang sholat jamaah nih nggak siap diatur. Jadi mau sholat jamaah tapi nggak siap ikut peraturan. Itu contohnya. Tadi juga ada tadi. Saya bilang dari tengah. Dia diem sengaja ya. Iya. Iya. Kalau mulai sakit, Iya. maunya di situ. Maunya di situ. Ya. Berarti isi, renggang ya. Renggang atau bahkan udah mulai belum diisi. Ya ini salah satu ketidakfahaman dalam ibadah dan ketidakfaham tidak nurut. Iya banyak, tapi rata-rata pendatang. Kalau yang di sini semua udah ngerti ya. Ngerti, jadi saf diisi dari tengah kanan kiri terus tengah di belakang. Jangan dibuat dari samping ya. Ya itu betul Pak, banyak kejadian seperti itu. Jadi begitulah. Sudah niatnya baik mau sholat jamaah, tapi tidak bisa mengikuti peraturan berjamaah. Akhirnya bisa menyebabkan kurang sempurnanya sholat berjamaah. Itu ya begitulah. Berkali-kali diumumin terus saja begitu. Itu kesalahan, jangan sampai kita lakukan itu. Nah, sebenarnya boleh. Asal yang di depan tahan aja, sop pertama. Jangan sop pertama lama banget. Boleh Pak, boleh. Iya boleh. Tadi saya pengen tahan, tapi pengen saya tunjuk, tapi terkadang khawatir kalau dia nggak paham Pak. Dia nggak balik lagi ke sini. Ya takut gitu kita. Tapi Nabi nggak akan mulai. Beneran kalau Nabi nggak akan mulai. Kenapa? Karena jamaah Nabi orang paham semua. Tapi di sini, ini apalagi masjid jalan raya ini. Anda perhatikan yang seperti itu, hasil rata-rata pendatang. Tapi kalau emang muka-muka ini, Anda tunjuk. Kayaknya sih nggak yang ini. Orang-orang pendatang gitu, yang iya, bukan yang ini. Kalau ini sih orang ngerti semua. Yang mampir. Gitu. Iya, baik. Makasih. Mudah-mudahan dibantu. Kadang jangan imam saja dibantu, yang di belakangnya, sampingnya. Sini Pak, sini dibantu. Kalau perlu ada satpam dalam masjid lebih bagus lagi tuh. Askar. Cuman gak di Masjidil Haram aja. Ada askar at-thaibah. Suruh sini. Jadi rapi kalau ada askarnya. Gitu ya. Insya Allah nanti kalau udah waktunya kita bikin askar di dalam masjid. Sama di pos. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.